Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam informasi. Mohon maaf, kali ini saya bisa membuat tutorialnya, terutama untuk core wheel ya ini ya, karena core wheel adalah mempunyai struktur yang sangat rumit. Sengaja kami buat seperti ini atau sebuah video. Nanti apabila teman-teman memerlukan versi PDF-nya, bisa di download di deskripsi YouTube di bawah ini. Seperti biasa, mari saja kita mulai. Jangan lupa baca bismillah sebelum mengerjakan informasi. Siap-siap, mari kita mulai. Yang pertama, informasi 41 adalah, ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya sepintas mengenai perkenalan apa itu aplikasi informasi. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan kepada atasan atau kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian manfaat dan tujuan juga bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian apa saja yang harus dibutuhkan di dalam aplikasi informasi. Nah, kemudian ini kita mulai masuk ke teknis. Jangan lupa aplikasi informasi adalah aplikasi yang basicnya adalah web based, dan situsnya atau linknya adalah ketik aja Google. Apabila susah, ketik Google, klik cari, ketik informasi kayak gitu. Nah, nanti akan muncul link informasi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada dua user yang dibagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah user organisasi, dan yang kedua adalah user kepegawaian. Ingat, dua user ini mempunyai spesifikasi aplikasi yang berbeda. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami kapan kita menggunakan user organisasi dan kapan kita menggunakan user kepegawaian. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang user organisasi dulu, atau kelembagaan atau ortala, sama aja. Ini adalah user yang digunakan username dan password yang sudah dibagikan melalui surat edaran Bupati kemarin pada tanggal 6 April 2020 perihal input data organisasi melalui aplikasi informasi, yang di dalamnya adalah berisi tentang menu-menu atau aplikasi informasi yang berisi tentang menu-menu untuk pembuatan struktur organisasi berdasarkan jabatan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, kemudian menambah, edit, delete jabatan, kemudian mengisi ABK, mengisi kelas jabatan, mengisi, menambah, menghapus, anjab, dan syarat jabatan. Nah, ini fungsinya. Jadi harus kita ketahui dulu, kita pahami dulu. Oh, kalau kita ingin menambahkan jabatan, berarti saya harus masuk menggunakan username organisasi atau kelembagaan. Oh, apabila saya ingin menetapkan ABK, ada ABK yang salah atau jabatan yang kurang atau jabatan yang harus diedit, oh berarti saya masuknya harus melalui user ortala atau user organisasi atau user kelembagaan. Nah, next. Nah, tata cara penggunaan user ortala. Jangan lupa, karena ini sifatnya web based, maka kita harus koneksi dengan internet. Buka browser, kemudian ketik di Google, ketik informasi 4.1, kemudian klik, maka akan muncul homepage atau halaman depan sebagai berikut. Masukkan username dan password ke aplikasi informasi 41. Tentunya yang dimasukkan adalah karena kita ingin memastikan struktur atau peta jabatan kita itu sudah benar atau belum, maka yang kita gunakan adalah username kelembagaan atau username organisasi. Setelah kita masukkan username dan password, nah kita klik the setting. Nanti setelah ini kita langsung praktekkan di aplikasinya. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail ya, cara-caranya bisa dipahami bersama-sama gitu. Nah, ini yang saya buat contoh atau saya gunakan contoh adalah core wheel ya, karena core wheel memiliki struktur yang sangat rumit ini.
Korwil, dan di sini kita gunakan Korwil Kecamatan Sidareja karena kemarin yang belum bisa masuk sendiri adalah Kecamatan Sidareja. Nah, kita buat contoh nih, ternyata bisa masuk gitu. Nah, yang bermasalah yang siapa ini, usernya atau aplikasinya kan gitu. Nah, setelah itu kita klik bezetting. Saat diklik bezetting, pastikan ya yang muncul pertama kali adalah koordinator wilayah pendidikan, bidang pendidikan kecamatan bla bla bla. Misalnya Sidareja ya Sidareja, Kedung Reja ya Kedung Reja, Kawunganten ya Kawunganten, Gandrung dan sebagainya. Harus ini dulu yang pertama. Apabila yang muncul pertama kali bukan koordinator wilayah, misalnya langsung kepala sekolah SD, kemudian pengolah data, segera laporkan ke mana? Ke admin pusat. Admin pusatnya mana? BKPPD dan organisasi. Nah, jadi harus dipastikan yang keluar pertama kali adalah koordinator wilayah bidang pendidikan. Kenapa? Karena ini adalah puncak jabatan tertinggi. Puncak jabatan tertinggi ini harus muncul karena akan kita gunakan untuk menambahkan jabatan apabila jabatan kita masih ada yang kurang. Tanpa munculnya koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan bla bla bla, kita tidak akan bisa menambahkan jabatan yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah muncul koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan sekian-sekian, maka kita klik ini anak panah kecilnya ini di sini. Kita klik aja, klik. Nah, maka akan keluar nih macam-macam nih ya, macam-macam jabatan, macam-macam SD yang ada di wilayah Korwil kecamatan tersebut. Nah, apabila jenengan ingin mengurutkan ya, oh ini kok berantakan nih, pengelola sarana dan prasarana bidang pendidikan, habis itu SD, habis itu pengelola kepegawaian, kan nggak urut nih. Bisa diurutkan melalui mana? Melalui indeks. Misalnya untuk SD, semua SD dikasih indeks 1 semua. Untuk yang pelaksana di bawahnya Korwil dikasih indeks 2 semua. Jadi nanti akan mengelompok. Yang indeks 2 akan berkumpul menjadi 1 indeks 2. Yang indeks 1 akan berkumpul menjadi indeks 1 SD semua. Seperti itu. Nah, kemudian tugas kita apa di sini? Tugas kita adalah memastikan adakah jabatan di bawah Korwil ini yang masih kurang atau belum lengkap. Gitu kan? Nah, apabila sudah lengkap, maka kita tinggal menyelesaikan yang di samping ini. Nih, contohnya untuk yang Sidareja ini banyak nih yang belum diisi. Nanti ABK-nya, kelasnya berapa, itu akan diisi, harus kita isi di sini. Tapi ingat, mengisi kelas nanti untuk di wilayah SD ini nanti di jenjang jabatannya. Oke, nanti kita akan langsung ke aplikasinya biar lebih paham. Tapi kita bahas ini dulu. Next. Nah, kemudian jika struktur jabatan sudah lengkap dan tidak ada jabatan ganda, maka Anda akan bisa melengkapi kolom ABK dan kelas. Ya kan, seperti yang sudah saya bahas tadi. Ini indeksnya. Nah, tapi jangan sekali-kali merubah indeks koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan sekian-sekian. Karena indeks di puncak jabatan ini sudah disetting oleh admin. Jadi ini sudah diurutkan oleh admin. Untuk wilayah Korwil itu indeksnya pasti 2. Nah, tinggal kita memperhatikan yang bawahnya aja. Nah, seperti itu. Mudah kan? Dan lanjut lagi. Nah, jika ternyata masih ada jabatan yang kosong dan sudah berkomunikasi dengan admin pusat atau BKPPD, ternyata masih ada kosong juga, masih kosong juga. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Caranya seperti ini. Untuk wilayah Korwil, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang kita klik kanan, pertama kali adalah koordinator wilayah
Bidang Pendidikan Kecamatan Sidareja. Klik kanan, ini sesuai ini. Klik kanan, koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan sekian. Pilih tambah jabatan di bawahnya. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Ya kan? Kemudian perhatikan posisi jabatan dan pilih pelaksana apabila kita ingin memilih pelaksana. Nah, ini yang salah, ini contoh yang salah ini. Seharusnya di sini dipilih adalah pelaksana, karena yang akan kita tambahkan adalah pengelola kepegawaian. Apabila nanti yang kita tambahkan adalah guru, maka di sini harus kita pilih ahli, dan jabatannya adalah misalnya guru agama, guru bahasa Indonesia, guru kelas, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa isi anjab, analisis jabatan. Analisis jabatan ini harus sesuai dengan nama jabatan. Tadi banyak saya jumpai di sini adalah guru matematika, analisis jabatannya adalah jabatan fungsional tertentu, maka tidak akan bisa dibuka atau anjabnya otomatis kosong. Nah, saat memilih anjab di sini, ini kan nanti ada pilihan. Ketika kita mengklik pengelola kepegawaian, otomatis pengelola kepegawaian itu akan muncul. Jika sudah pernah ada yang mengisi, pasti akan muncul. Itu pilih yang paling lengkap, jangan pilih yang nol. Apabila nanti di pilihannya itu belum ada, maka kita bisa membuat anjab sendiri dengan memperhatikan kriteria utama yang diinput pertama kali adalah pendidikannya, syarat pendidikan. Ya, syarat pendidikan di menu anjab. Kemudian yang terakhir, jangan lupa unit kerja harus koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan Sidareja. Kalau ini dimasukkan ke lain, maka user lokal atau Bapak Ibu semua tidak akan bisa melihat jabatan pengelola kepegawaian ini. Maka yang paling tepat adalah diisi sesuai dengan unit kerja paling tinggi. Unit kerja paling tingginya di Bapak Ibu adalah untuk wilayah Korwil, ya, koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan bla bla bla. Next. Nah, kemudian cara menambahkan SD. Sama ini. Ada perbedaan untuk SMP dan Korwil, terutama dalam penambahan nama sekolah dasar nih ya. Untuk wilayah Korwil itu bisa langsung menggunakan cara seperti tadi. Klik kanan koordinator wilayah bidang pendidikan sekian-sekian, pilih tambah jabatan di bawahnya. Kemudian perhatikan di posisi jabatan ini harus diisi oleh sekolah dasar. Ya, sekolah dasar. Kemudian di nama sekolahnya ketikkan di sini, ketik nama sekolah. Kemudian masukkan NPSN. Ketika NPSN dicek dan ternyata sudah benar, maka akan otomatis muncul nama SD-nya. Dan analisis jabatannya diisi oleh kepala sekolah. Kemudian unit kerja dan seterusnya. Unit kerjanya sama, hanya perbedaannya pada posisi jabatan yang diperhatikan, dan dilarang merubah data atasan langsung. Ini dilarang dirubah. Pokoknya kita fokusnya adalah jabatan yang akan kita isi. Dan next. Nah, cara menambahkan jabatan guru SD atau guru kelas di sini ya. Ini contohnya adalah contoh Korwil. Karena guru itu adalah berada di bawahnya SD, maka yang kita klik adalah di sini. Saya contoh. Klik kanan SD sekian. Pilih tambah jabatan di bawahnya. Setelah itu akan muncul halaman ini. Langsung fokus ke jabatan yang akan diisi. Di sini kita akan menambahkan guru kelas pada SD Negeri Tinggarjaya 3 contohnya. Maka posisi jabatan harus diisi fungsional keahlian. Nama jabatannya adalah guru kelas. Nanti jenjangnya otomatis akan terbuat sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah guru kelas, anjabnya. Ketika memilih guru kelas pasti akan keluar anjab banyak sekali. Pilih anjab yang lengkap atau tidak, nul. Misalnya tidak ada, kita bisa membuat sendiri di menu anjab dengan pengerjaan yang pertama kali adalah syarat pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah unit kerja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini berikut contohnya base setting yang sudah lengkap. Di sini adalah Korwil Gandrung Mangu, SD terkelompok sendiri semua dengan indeks 111. Kemudian base settingnya sudah lengkap dari Gandrung Mangu, terdiri dari misalnya ini SD Gandrung Mangu, guru kelasnya sudah ditetapkan, guru kelas, ABK kelasnya sudah dilengkapi. Kemudian berikutnya, nah ini yang dimaksud tadi, yang pelaksana akan mengelompok ke pelaksana semua, yang SD akan naik ke atas masuk SD semua. Kemudian yang kedua adalah user kepegawaian. User kepegawaian adalah cirinya user kepegawaian itu yang di belakangnya itu tidak ada titik satunya. Misalnya nih, kita masuk user kepegawaian itu 6416.43. Nah, itu berarti user kepegawaian. Kalau 43.1 berarti username kelembagaan. Cara mudah mengingatnya seperti itu. Apa fungsi dari user kepegawaian tersebut? Yaitu fungsinya adalah untuk mengecek, menambah, mengurangi existing pegawai. Apa sih existing pegawai? Cara bodohnya jumlah realitas pegawai yang ada di instansi kita itu berapa, kita masukkan sesuai dengan peta jabatan yang ada. Kemudian mengusulkan kekurangan pegawai ke kolom usulan CPNS PNS. Jadi mengusulkan kekurangan pegawai dari kolom usulan CPNS atau PNS. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya tentunya sesuai dengan APK yang sudah ditetapkan di user kelembagaan tadi. Misalnya guru kelas ABK-nya 3 ya, guru kelas ABK-nya 3. Existing atau realita yang ada misalnya itu ada 1 sebagai guru pembina. Maka yang diusulkan ke kolom usulan CPNS atau PNS adalah 2 di kolom guru pertama. Kemudian fungsi yang lain user kepegawaian adalah mengecek BUP, mengecek rincian usulan CPNS, dan syarat jabatan dan pendidikannya. Nah, ini cara penggunaan user kepegawaian, sama masukkan username dan password kepegawaian. Nah, maka akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, pastikan yang pertama kali yang muncul sama seperti yang tadi, adalah koordinator wilayah bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, maka akan muncul nih, contohnya yang saya ini Gandrung Mangu, maka akan muncul jabatan-jabatan yang ada. Nah, jika struktur sudah lengkap, maka kita langsung bisa mengisi existing pegawai dan usulan CPNS. Nah, ini misalnya nih, tadi dari guru pertama sudah ditetapkan ya, dari guru agama tadi ditetapkan di sini 1. Nah, maka ABK 1, tapi PNS-nya belum ada, masih kosong. Berarti diusulkan di usulan CPNS ini tahun 2020 ataupun 2021. Kemudian nah, ini tadi. Nah, untuk menambahkan usulan CPNS seperti itu. Kemudian banyak dari teman-teman itu ingin menambahkan jabatan yang belum ada. Misalnya nih,
Yang pertama itu yang ada itu guru pertama agama Islam. Sekarang dia sudah naik menjadi guru muda. Bagaimana caranya? Caranya adalah menghapus nip yang pertama, guru pertama tadi, kemudian ditambahkan di ahli muda. Caranya seperti ini. Nah, klik kanan, nah ini seperti ini, klik kanan kemudian tambah nip gitu aja, kemudian simpan. Jika masih mengalami kesulitan, hubungi admin pusat BKPPD Kabupaten Cilacap. Setelah itu yang paling akhir dari tujuan dari informasi ini adalah usulan kita, itu usulan CPNS kita. Caranya gimana ngecek dari tujuan keseluruhan kegiatan tadi, baik organisasi kelembagaan, baik username kelembagaan maupun kepegawaian, itu tujuan akhirnya itu hanya akan menciptakan tujuan akhir seperti ini. Yaitu ini bisa dilihat di rincian CPNS. Nomor 1 adalah contoh pengisian yang masih salah. Karena apa? Karena di sini belum ada syarat pendidikannya. Jika Menpan menanyakan guru agama Islam di Korwil ya, SD Negeri Gintung Reja, guru agama Islam di SD Negeri Gintung Reja 2, itu syarat CPNS-nya apa? Pendidikannya itu belum keluar. Kemudian anjabnya mana? Itu belum ada. Nah, contoh yang benar adalah yang di bawah ini, sama-sama guru agama Islam. Maka syaratnya yang di sini yang dibutuhkan adalah hanya S1 pendidikan agama Islam. Bagaimana cara memunculkan pendidikan ini? Yaitu dengan melengkapi anjab pada user kelembagaan. Ya, untuk memunculkan ini dengan melengkapi anjab di username kelembagaan tadi di menu anjab. Contoh, ahli pertama guru agama Islam di SD Gintung Reja 2, itu belum ada anjabnya. Berarti kita langsung ke username kelembagaan, ke SD Negeri Gintung Reja 2, kemudian langsung fokus ke guru agama Islam, kemudian kita tambahkan anjabnya. Apabila belum ada, tambahkan di menu anjab guru agama Islam, kemudian ditambahkan seperti itu. Pasti nanti di sini akan muncul. Maka mudahnya kita harus mengerjakan dalam 2 browser, yang satu untuk username kepegawaian, yang satu untuk username kelembagaan. Nah, kemudian seperti ini, sama kan? Nah, rincian yang dianggap benar apabila seluruh kolom itu terisi semua itu seperti ini. Nah, ini terisi semua. Dan yang masih salah itu apabila di kolom pendidikan kosong dan di anjab masih tertulis anjab belum ditentukan. Nah, terakhir kita langsung masuk ke aplikasi informasinya. Nah, ini yang pengadaannya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini saya masuk menggunakan admin organisasi ya. Nah, untuk pengetahuan kita aja semua, di admin organisasi ini sudah tertulis semua ini. Nah, ini yang akan saya contohkan adalah Korwil. Nah, ketika teman-teman itu membuka aplikasi informasi, itu harus pastikan ini harus muncul ya, pastikan harus muncul nama koordinator wilayahnya, bukan jabatan koordinatornya, tapi tulisan koordinator wilayah bidang pendidikan ini harus muncul pertama kali.
Setelah itu kita cek yang kedua dengan mengklik anak panah. Nah, setelah kita pencet anak panah kecil ini, maka akan muncul nih semua SD. Kenapa berbeda dengan yang Kecamatan Maos? Di Kecamatan Maos di sini masih tertulis Kepala SD Negeri Karangreja, sedangkan di Gandrung Mangu sudah berbunyi SD Negeri Sidaurip 3, karena di Gandrung Mangu sudah memasukkan NPSN tingkat SD negeri. Ini sudah dimasukkan NPSN-nya semua. Nah, ini udah sempurna ini contoh struktur organisasinya ini. Nah, udah masuk semua untuk SD Gandrung Mangu NPSN-nya. Nah, setelah kita memastikan bahwa struktur ini sudah lengkap, maka selanjutnya seperti yang saya sarankan tadi, yaitu kita cek nih ABK sama kelasnya. Kita cek di sini di SD Negeri Sidaurip. Cek. Nah, ini terdiri dari guru agama Islam, guru kelas, dan guru penjas. Cara ngecek ABK dan kelasnya adalah kita breakdown lagi. Nah, maka yang akan terjadi seperti ini. Kenapa di Gandrung hanya mengisi ahli pertama saja ABK-nya? Karena di Korwil Gandrung mempunyai prioritas, dia akan mengusulkan guru agama tingkat pertama, maka dia harus melengkapi ABK dan kelasnya, maka dia hanya mengisi ini. Boleh dengan cara seperti itu, boleh, karena tapi lebih bagusnya nanti setelah proses usulan selesai dan kita sambil santai bisa sambil melengkapi. Tapi kalau misalnya kegiatan kita sibuk atau seperti apa, kita boleh mengutamakan mana yang akan diusulkan saja. Ini caranya ketika semua sudah lengkap. Nah, akan tetapi bagaimana cara menambahkan apabila kita belum lengkap? Kita misalnya nih SD Negeri Sidaurip 3 belum ada, kita ingin menambahkan, cukup klik kanan. Nah, ini tambah bawahan baru. Nah, ini harus. Nah, perhatikan, jangan pernah merubah posisi atasan langsung. Kita harus fokus ke posisi jabatan. Posisi jabatan yang akan kita tambahkan apa? Misalnya kita ingin menambahkan SD, kita rubah pilihan menjadi sekolah dasar. Nah, kemudian nama sekolahnya apa? Misalnya SD 123. Kemudian NPSN-nya berapa? Tulis 1 2 3 4. Cek. Maka akan otomatis di sini akan muncul nama SD. Kemudian di sini analisis jabatannya apa? Kepala sekolah. Kalau dia sebagai kepala sekolahnya. Kalau guru ya sesuai dengan guru apa? Misalnya guru kelas ya sebagai guru kelas. Nah, terus yang di sini misalnya nih kepala sekolah. Nah, dia akan mencari. Nah, di sini adalah 00000. Ini ada anjabnya, cuman anjabnya tidak lengkap. Nah, nanti akan dilengkapi di menu anjabnya. Pilih yang lengkap, pilih yang sudah lengkap. Misalnya ini dianggap sudah lengkap, kita pilih. Kemudian unit kerjanya, ingat, unit kerjanya harus sesuai dengan jabatan, puncak jabatan paling tinggi, yaitu di sini kita anggapnya adalah Korwil, karena ini adalah sebagai akses username-nya kita. Kita isi koordinator wilayah sama ya, copy paste.
Oh iya iya, ini SD nya SD 123, jadi anggap aja ini sudah koordinator wilayah Gandrung Mau. Kemudian setelah itu kita terakhirnya adalah simpan. Oke. Setelah simpan, maka akan muncul nama SD di bawahnya seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan SD nya tadi? SD nya tinggal guru menambahkan guru, tinggal klik. Ini sama untuk SMP ataupun Korwil ya. Klik kanan, tambah bawahan baru, abaikan atasan, langsung itu abaikan, langsung ke posisi jabatan. Posisi jabatan kita mau menambahkan guru, berarti posisi fungsional keahlian guru bahasa Indonesia misalnya, atau guru kelas. Nah ini pilih, klik, nanti akan muncul sendiri. Kita tulis ini guru kelas. Nah guru kelas kita pilih yang sudah lengkap. Karena apa? Karena kalau kita memilih yang 00 ini, nanti di rincian CPNS nya nanti akan kosong seperti tadi. Kita pilih yang lengkap. Cek. Ini unit kerjanya, jangan lupa unit kerjanya adalah SD negeri Jalur 3 Gandrung Mau. Itu untuk menambahkan guru. Sama untuk menambahkan jabatan pelaksana, prosesnya juga sama seperti itu. Nah, apabila ternyata kita belum ada anjabnya, bagaimana cara membenarkan anjabnya? Misalnya tadi guru kelas belum ada anjabnya, kita tambahkan sendiri bisa. Nah, melalui menu analisis jabatan. Nah, kita buat baru, kita tambah misalnya nih jabatan apa ya, guru kelas. Kita tambahkan sendiri buat. Nah, ini berisi butir-butir seperti ini. Yang kita lengkapi pertama kali adalah yang syarat jabatan. Syarat jabatan ini apa? Misalnya untuk guru kan harusnya yang pertama adalah penata muda. Pendidikannya harus minimal S1 guru agama. Seperti itu, dilengkapi dulu. Kemudian setelah itu terakhirnya adalah simpan. Klik simpan. Setelah simpan maka kita akan bisa. Nah ini anjab guru kelas, ubah judul. Tadi langsung ke guru kelas pertama. Nah guru kelas pertama seperti itu kan udah. Hanya seperti itu selesai. Kemudian yang kedua menggunakan ini username kepegawaian, masuk seperti ini formasi menpan.go.id. Pastikan yang pertama adalah puncak jabatan tertingginya keluar. Kalau di sini Korwil, saya membukanya melalui Korwil. Korwil misalkan, dan Korwil Kampung Laut misalnya, saya buka, pastikan sudah harus muncul. Nah ini Korwil Kampung Laut ini udah lumayan ya keluar, tapi SD nya memang sedikit apa ya. Nah ini sudah muncul, iya, Korwil Kampung Laut. Setelah itu kita hanya mencocokkan pegawainya. Misalnya nih SD Negeri Ujung Gagak, pegawainya namanya Anton. Kita cek aja Anton itu guru apa, guru kelas, berarti di guru kelas kita cek. Wah ternyata ini salah, guru kelasnya salah. Kenapa salah? Karena dia tidak bisa di breakdown ke jenjang jabatannya, maka ini nanti harus diganti.
coba ke ujung gagak. Nah, ujung gagak juga salah. Nah, ini yang benar seperti ini. Yang guru agama Islam di ujung gagak akan otomatis muncul seperti ini. Ini yang benar. Kalau yang nggak bisa di breakdown, ini harus diganti nanti di user kelembagaan. Nah, setelah ini benar bisa diisi seperti ini, yang paling benar adalah guru agama Islam tadi. Kita tinggal mengisi pejabatnya atau isi PNS-nya. Klik kanan, edit, tambahkan NIP, kemudian simpan. Udah selesai. Itu existingnya. Kemudian untuk menambahkan usulan kita ingin mengusulkan guru pertama, tinggal klik double aja di CPNS sesuai jenjang jabatannya. Klik. Nah, tinggal diisi sesuai ABK-nya berapa tadi. ABK-nya 3, ternyata di sini belum ada, berarti 3. Kalau ABK-nya 3, ternyata realnya sudah ada 2, berarti kita hanya membutuhkan 1. Tinggal dibiarin aja, nanti otomatis menyimpan sendiri. Nah, sukses menyimpan data. Hanya seperti itu. Dan jika sudah dikerjakan semua, yang langkah yang terakhir adalah mengecek usulan kita di rincian CPNS. Contohnya ini. Nah, karena saya menggunakan admin, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama. Nah, contohnya seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, yang sudah benar itu seperti ini. Kita cek. Nah, apabila nanti setelah Anda Bapak Ibu mengecek semua rincian CPNS itu sudah lengkap, maka ya udah selesai, kerjaan kita sudah selesai. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam informasi, dan tetap di rumah.